Bab 1171 sampai dengan 1175, Tuan Lin, kami akan mengikuti Anda mulai sekarang. Saya punya satu permintaan lagi. Mohon pastikan Tuan Lin menyetujuinya. Kata Ibe tiba-tiba. Katakan. Mulai sekarang, mereka berempat bisa melayanimu dan melayanimu. Tapi aku tidak bisa. Aku bisa melakukan beberapa hal sesuai kemampuanku, tapi kamu tidak bisa menyentuhku. Pada Lindong dengan serius, dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Logikanya, jika seseorang mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli dirinya sendiri, dia bisa memiliki segalanya sendiri. Ibe tidak bisa menolak, wanita elf yang dikirim oleh para elf semuanya memiliki nasib seperti ini. Namun, sebagai putri para elf, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menjadi ratu elf berikutnya, dan kamu juga akan mengecewakan ibumu. Website pertama, URL. Jadi Ibe berharap Lindong tidak menyentuhnya. Adapun 4 pelayan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, biarkan mereka mengikuti Lindong mulai sekarang. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Lindong luar biasa. Terlebih lagi, Lindong rela melepaskan mereka sekarang, yang menunjukkan bahwa dia juga karakter yang baik. Jika dia mengikuti Lindong, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Lindong tidak bereaksi pada awalnya, perlu beberapa saat untuk memahami maksud Ibe. Sebenarnya sangat sederhana, dia bisa menyentuh 4 wanita elf lainnya, tapi dia tidak bisa menyentuh Ibe. Lindong terdiam, karena dia tidak pernah memikirkannya sama sekali. Jika Anda benar-benar berpikir begitu, mengapa repot-repot mengatakan biarkan Ibe dan yang lainnya pergi? Huang Fu Xiu, Zhao Xuan dan yang lainnya belum menyelesaikan urusan mereka. Jadi apa gunanya memprovokasi 4 elf kembali? Bukankah akan lebih kacau? Namun, Lindong tidak langsung menyetujui Ibe, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Karena Ibe ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata dengan gigi terkatup, karena aku adalah seorang putri para elf, kamu tidak bisa kehilangan keperawananmu, kamu harus menjaga integritasmu untuk menjadi ratu elf berikutnya, dan jika Tuan Lin, kamu menggunakan kekerasan padaku, ibuku tidak akan membiarkanmu pergi. Ni Hongdou di samping tercengang. Wanita peri di depanku sebenarnya adalah putri dari klan peri. Ratu elf yang akan memimpin klan elf di masa depan. Keberuntungan Tuan Lin terlalu bagus bukan? Pertama kali saya datang ke kota Jiangyang untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah, saya membeli putri peri yang ditangkap oleh orang jahat. Jalin hubungan baik saja dengan Ibe, tunggu sampai dia menjadi ratu peri. Maka Tuan Lin sangat makmur. Para elf bukan satu-satunya yang terkenal di wilayah Linglan. Mereka juga memiliki banyak hal bagus. Misalnya saja dalam legenda, mata air awet muda di tanah leluhur para elf mengalirkan air kehidupan. Ia dapat mengusir segala kejahatan, dan betapapun seriusnya lukanya, meskipun hanya tinggal 1 nafas lagi, ia tetap dapat menghidupkannya kembali. Ini sebanding dengan obat ajaib. Salah. Tuan Lin seharusnya melihat sesuatu. Pada awalnya, dia bahkan tidak berencana untuk berpartisipasi dalam penawaran. Tetapi pada saat terakhir dia tiba-tiba memutuskan untuk membeli putri peri. Pasti selama proses inilah saya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pantas saja mereka melepaskan Ibe dan yang lainnya begitu mereka kembali. Akhirnya mereka berpura-pura khawatir dan bertanya apakah Ibe dan yang lainnya akan tertangkap jika dibiarkan begitu saja. Biarkan Ibe tinggal dengan sukarela. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lin, trik bermain keras ini sangat bagus. Setelah Ibe kembali, dia pasti akan berterima kasih kepada Tuan Lin. Di masa depan, dia akan menjadi ratu elf dan membayar kembali Lindong. Kemudian, Lindong akan menghasilkan banyak uang dari investasinya hari ini.
Sudah kuduga semuanya. Ni Hongdou memandang Lindong dengan tatapan kagum. Lindong juga menghela nafas saat ini. Di pameran perdagangan bawah tanah, dia benar-benar melihat kemampuan IB yang luar biasa. Tapi aku tidak menyangka pihak lain adalah Putri Elf, Ratu Elf berikutnya. Meskipun Lindong tidak mengetahui struktur hierarki kekuatan para elf, dia juga tahu bahwa status IB di kalangan elf jelas tidak rendah. Seorang putri sekarang, seorang ratu di masa depan. Bisakah statusnya berbeda? Pantas saja keempat wanita elf itu selalu melindungimu. Jangan khawatir, Putri IB. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Lindong berjanji pada IB. Terima kasih, Tuan Lin atas pengertian Anda. IB memberi Lindong rasa hormat yang unik kepada para elf. Kemudian dia melanjutkan, Tuan Lin, mereka semua adalah saudara perempuan yang telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Saya harap Anda dapat memperlakukan mereka dengan baik di masa depan dan tidak membiarkan mereka dianiaya. Jangan, Putri Yibei salah paham. Saya tidak pernah berpikir untuk tinggal. Kamu harus terus membawanya. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirimmu ke kota Ember. Lindong melambaikan tangannya dan menolak. Dia sama sekali tidak mempunyai gagasan seperti itu. Para wanita di sekitarnya masih dalam kebingungan. Mengapa kamu meminta masalah? Apa maksudmu? Tuan Lin, IB tidak mengerti. Putri Yibei, aku membelimu. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain. Apakah kamu pergi atau tinggal? Aku tidak akan menyentuhmu. Apalagi menginginkan imbalan apapun. Yibei memandang Lindong. Melihat pihak lain tidak melakukannya sepertinya berbohong. Dia berkata dengan penuh terima kasih lagi. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Sebagai abdi Putri Yibei, mereka tidak mempunyai hak independen. Yibei meminta mereka mengikuti Lindong, maka mereka harus mengikuti Lindong. Hierarki para elf sangat ketat. Ratu Elf adalah orang pertama yang mengendalikan seluruh klan elf. Berikutnya adalah para tetua dan putri para elf. Status IB cukup istimewa. Secara logika, dia adalah orang kedua setelah Ratu Elf. Namun kekuatannya saat ini tidak sebaik para tetua. Dia hanya bisa menunggu sampai dia mewarisi posisi ratu dan menjadi orang yang paling kuat di antara para elf. Namun, jalan ini ditakdirkan penuh naik turun, dan perjalanan IB masih sangat panjang. Tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya sedikit usaha. Anggap saja aku melakukan perbuatan baik. Lindong melambaikan tangannya. Bagi Tuan Lin, ini adalah hal yang mudah. Tetapi bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Jika bukan karena Tuan Lin, saya tidak tahu pertemuan seperti apa yang akan saya hadapi. Seorang putri dari klan elf, begitu dia kehilangan keperawanannya, itu akan menjadi bencana bagi IB, dan seluruh klan elf akan dipermalukan oleh ini. Tuan Lin harus mengunjungi klan elf sebagai tamu di masa depan, kata IB dengan serius. Oke, Putri Yibei sangat sopan. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan pergi ke klan elf Anda sebagai tamu. Kalau begitu sudah beres, Tuan Lin, Anda harus datang. Saya akan memperlakukan Anda sebagai seorang tamu klan elf. Saya akan memperlakukan Anda dengan standar keramah tamahan tertinggi dan membiarkan Tuan Lin mencicipi teh yang diseduh dengan air kehidupan. Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak memahami para elf, jadi wajar saja dia tidak tahu apa itu air kehidupan yang muncul dari mata air awet muda. Ketika Ni Hongdou mendengar tentang air kehidupan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Dipikirkan dalam pikiran, sepertinya saya akan mengunjungi para elf bersama Tuan Lin untuk mencicipi efek air kehidupan. Apakah ini ajaib seperti yang dikatakan dalam legenda? Selanjutnya,
Ni Hongdou mengajak mereka berlima mandi dan berganti pakaian. Terkurung begitu lama, mereka sudah sangat kotor dan bau, tapi hanya ditutupi oleh aroma khusus para elf. Malam, saat semua orang sedang istirahat, di luar rumah tempat tinggal Lindong, sekelompok pria bertopeng berpakaian hitam datang. Semua orang ini adalah master. Rumah besar itu dikelilingi. Ni Hongdou mengatur jaga malam, meskipun mereka semua adalah penjaga elit keluarga Ni. Tapi kekuatan orang-orang ini lebih dari satu tingkat lebih rendah dibandingkan pria bertopeng hitam. Hanya pertemuan, sebelum semua penjaga keluarga Ni bisa bereaksi atau bahkan berteriak minta tolong, leher mereka semua diseka dan terbaring tak bernyawa di tanah. Kemudian pintu terbuka. Seorang pria parubaya masuk lebih dulu. Begitu orang ini tiba, laki-laki berpakaian hitam lainnya mengatupkan tangan dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Tuan muda, semua penjaga telah disingkirkan. Pemimpin pria berbaju hitam berdiri dan berkata dengan hormat. Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah mereka semua dikepung? Kata pria parubaya itu. Kembalilah ke Tuan muda, mereka telah dikepung. Saya jamin tidak ada seekor lalat pun yang bisa terbang. Apalagi siapapun. Situs web pertama URL. Bagus sekali, saya ingin melihat siapa yang berani untuk mencuri sesuatu dariku. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang di kota Jiangyang yang tidak berani memberikan wajah keluargamu, kata pria parubaya itu sambil mencibir. Jika Lindong mendengar suara ini, dengan kekuatan dan persepsinya, meskipun pihak lain mengubah sebagian suaranya, Anda pasti bisa mengetahui siapa orang ini. Itu adalah orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan putri peri IB di pameran perdagangan bawah tanah. Namun pada akhirnya gagal karena kekurangan kekayaan. Keluarga Mo berada di kota Jiangyang, dan merupakan keluarga kaya kelas 1. Penguasa kota Jiangyang saat ini adalah Mo Boqian, majikan kedua dari keluarga Mo. Keluarga Mo saat ini, dapat dikatakan bahwa kota Jiangyang sedang berada pada puncaknya. Semua kekuatan besar lainnya harus menunjukkan rasa hormat. Namun kekuatan keluarga Mo juga membuat beberapa anggota garis keturunan langsung keluarga Mo menjadi bangga dan terlena. Rasanya selama mereka berada di kota Jiangyang, mereka adalah raja surga dan saya tidak takut pada siapapun. Tidak peduli siapa yang datang ke kota Jiangyang. Kalau naga harus meringkuk, kalau harimau harus berbaring. Pria parubaya adalah salah satu keturunan langsung dengan status tertinggi dari keluarga Mo, tuan muda tertua Mo Zichong. Namun dia bukanlah pewaris pertama keluarga Mo. Karena ada pria lain di keluarga Mo yang sangat berbakat. Sejak Lindong secara paksa membeli 5 wanita elf yang menjadi perhatian Mo Zichong di pameran perdagangan bawah tanah dengan harga yang sangat tinggi. Segera setelah pameran perdagangan berakhir, dia mulai mengerahkan kekuatan keluarga Mo dan mulai mencari identitas dan jejak Lindong. Bahkan jika semua orang yang berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah memakai topeng dan menyembunyikan identitas mereka, dengan kekuatan keluarga Mo di kota Jiangyang, akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Ditambah dengan kemurahan hati Lindong dalam membantu tuan-tuan melunasi utangnya di Trade Street, dia telah mendapatkan reputasi tertentu. Mo Zichong segera menemukan Lindong, yang tiba-tiba muncul di kota Jiangyang. Untuk mencegah wanita elf dianiaya oleh Lindong, dia segera mengumpulkan pasukannya dan bergegas menuju kediaman Lindong. Sambil bersiap untuk merebut 5 wanita elf, dia akan memberi Lindong pelajaran yang tak terlupakan. Lihatlah berapa banyak uang yang dimiliki anak ini. Jika Anda tidak dapat membelanjakan semuanya, bantu dia membelanjakannya. Menurut informasi yang diterima Mo Zichong, tidak lama setelah Lin Dongcai datang ke kota Jiangyang, dia telah menghabiskan triliunan koin spiritual.
Uang ini tidak berarti apa-apa bagi seluruh keluargamu. Tapi baginya, Mo Zichong, itu pasti angka yang sangat besar. Sebagai tuan muda tertua di keluargamu, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Jika Anda bisa menyimpan uang itu untuk diri Anda sendiri, lalu bukankah dia akan berkembang? Dengan mengingat hal ini, Mo Zichong tidak sabar untuk menemukannya. Orang ini pasti tidak mengetahui identitas tuan muda tertua. Jika tidak, dia tidak akan berani melawanmu. Siapa yang tidak tahu bahwa nama keluarga kota Jiang yang saat ini adalah Mo? Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Ini bukan alasan bagiku untuk membiarkan orang ini pergi. Karena beberapa hal sudah dilakukan, kamu harus bertanggung jawab. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengatakan, "Aku tidak tahu." Dia berpikir bahwa semua orang menyembunyikan identitas mereka satu sama lain. Dan itu saja, duduk dan santai saja. Sungguh anak yang naif. Aku akan memberitahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung perasaanku, putra tertua dari keluargamu. Ya, kata Mo Zichong dengan niat membunuh. Ya, apa yang dikatakan tuan muda tertua itu benar. Yang lebih muda tidak berusaha memaafkan orang ini. Dia melawan tuan muda tertua dan pantas menerima kematiannya. Yang lebih muda hanya ingin mengatakan bahwa di kota Jiang yang ini, keluargamu adalah langit dan tuan muda tertua adalah bumi. Jika Anda benar-benar tuan muda tertua, Anda pasti akan berlutut untuk meminta maaf. Oke, berhentilah menyanjung saya, Siti. Tapi aku bukan pewaris pertama keluargamu. Maaf. Aku curiga kamu mengejekku. Wajah Mo Zichong menjadi gelap. Ketika pemimpin pria berbaju hitam mendengar apa yang dikatakan Mo Zichong, dia terkejut, dia segera berlutut, bersujud, dan menjelaskan dengan panik. Tuan muda, harap tenang, Tuan muda, harap tenang, saya pasti tidak. Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Silakan bertanya pada Tuan muda. Maafkan saya, beri saya kesempatan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuan muda dan mati. Mo Zichong adalah putra tertua langsung dari keluarga Mo. Dia juga sangat berbakat. Dia awalnya adalah pewaris pertama keluarga Mo dan calon terbaik untuk calon kepala keluarga. Tanpa diduga, Tuan muda itu muncul. Bakatnya begitu tinggi hingga ia langsung menekan Tuan muda Mo Zichan ke tanah dan menggosoknya, mengambil posisi pewaris pertama keluarga Mo dari Mo Zichong. Mo Zichong yang asli masih sangat normal, setidaknya tidak sesat sekarang. Namun, setelah posisinya sebagai pewaris pertama keluarga Mo dirampok, seluruh temperamennya berubah drastis. Dia sering melakukan beberapa hal yang sangat menakutkan. Beberapa pelayan di sekitarnya melakukan beberapa kesalahan dan disiksa sampai mati oleh Mo Zichong. Seiring berjalannya waktu, para pelayan keluarga Mo menjadi takut saat melihatnya. Mungkin untuk memberi kompensasi kepada Mo Zichong, keluarga Mo mengambil sikap memanjakannya pada awalnya. Kemudian, melihat keadaannya semakin buruk, dia membiarkannya memasuki dunia linglong untuk melanjutkan studinya dan menerima kekuatan keluarga Mo di dunia sangkar roh di masa depan. Bertahun-tahun di dunia sangkar roh, Mo Zichong telah banyak berubah. Namun reputasinya yang dulu masih ada, semua orang takut membuatnya marah. Dia masih sedih dengan kenyataan bahwa ahli waris pertama dirampok, dan dia bahkan diasingkan ke sini oleh keluarganya. Saya juga berpikir dalam hati bahwa suatu hari nanti saya akan dapat kembali dalam kejayaan dan mengambil kembali posisi pewaris pertama secara terbuka. Dia, Mo Zichong, ingin menjadi kepala keluarga Mo, dan dia tidak akan berlama-lama di dunia sangkar spiritual ini. Apakah aku begitu menakutkan? Mo Zichong bertanya dengan tenang. Tidak. Saya hanya menghormati Tuan muda tertua dan berharap Tuan muda tertua tidak salah paham. Pemimpin pria berbaju hitam itu menjawab dengan gemetar. Oke, bangun,
Selesaikan masalah hari ini dengan memuaskan, dan saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kejahatan sarkasme. Terima kasih, Tuan Muda, saya pasti akan menangani masalah ini. Keringat dingin dari keningnya, lalu perlahan berdiri. Ayo pergi, ikutlah denganku dan lihat siapa anak yang tiba-tiba muncul ini. Dia berani menjadi begitu sombong ketika dia tiba di kota Jiangyang. Setelah Mo Zichong selesai berbicara, dia berjalan ke depan, bersiap memasuki mansion. Pria berbaju hitam mengikuti dengan rapi di belakang. Saat itu mereka masih berada puluhan meter dari pintu mansion. Pintu tiba-tiba terbuka. Lindong memeluk tuan-tuan dan berjalan keluar bersama Ni Hongdou dan Putri Yibei. 4 wanita elf mengikuti. Apa maksudmu datang ke sini tanpa peringatan? Lindong bertanya dengan tenang. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Makhluk cerdas di dunia sangkar roh, semuanya adalah kekuatan spiritual, yang merupakan inkarnasi dari jiwa. Oleh karena itu, di sini Anda tidak dapat menggunakan kekuatan mental Anda untuk mendeteksi situasi sekitar seperti yang Anda bisa lakukan di dunia nyata. Lindong juga kehilangan banyak bantuan. Kalau tidak, mustahil penjaga elit keluarga Ni mati. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat, dan kekuatannya di dunia sangkar roh juga kuat. Mengandalkan insting, dia juga menemukan pergerakan di luar. Untuk memastikan keselamatan semua orang, dia tidak punya pilihan selain mengetuk pintu satu persatu dan meminta semua orang bangun dan mengikutinya. Ini bukan dunia nyata, ingat alamat website M42 Biku G. Go. Di dunia nyata, Lindong dapat mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mengendalikan situasi di sekitarnya kapan saja, dan dapat segera mengambil tindakan ketika dia menemukan ada yang tidak beres. Di dunia sangkar roh, dia hanya bisa mengendalikan situasi di sekitarnya. Mo Zichong melihat Lindong keluar dan berhenti bergerak maju. Melihat anak dipelukan orang lain dan kelima wanita elf. Identitas orang tersebut telah dikonfirmasi. Dialah yang menghabiskan 250 miliar koin spiritual untuk membeli wanita elf di pameran perdagangan bawah tanah. Tampaknya tujuannya benar, itu bagus. Saya khawatir saya tidak dapat menemukan orang yang terlibat. Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah Anda. Mo Zichong tidak menjawab pertanyaan Lindong, tetapi bertanya, apakah kamu Lindong? Ini aku, bagus sekali, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani mencuri barang dariku di pameran perdagangan bawah tanah. Tahukah kamu siapa aku? Mo Zichong menunjuk ke arah Lindong dan bertanya dengan arogan. Aku tidak peduli siapa kamu, ini adalah kediaman pribadiku. Kamu masuk tanpa persetujuanku dan membunuh orang-orangku. Malam ini, simpan saja semuanya dan kubur mereka bersama orang-orangku. Dia sangat marah sekarang, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu saya keluar, saya mencium bau darah yang menyengat. Lalu dia melihat elit keluarga Ni berbaring di halaman. Saya sudah menebak apa yang terjadi. Orang-orang ini masuk dan mulai membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas sekali bahwa mereka datang dengan niat buruk. Untuk orang seperti ini, Lindong tidak perlu bersikap sopan. Jika dia tidak ingin mengetahui identitas pihak lain dan mengapa mereka datang ke rumahnya, dia akan langsung membunuh mereka. Hanya sekelompok semut, meskipun orang yang meninggal adalah penjaga keluarga Ni, mereka sekarang bekerja untuk diri mereka sendiri. Kematian mereka, Anda juga perlu mengambil tanggung jawab tertentu. Adegan itu hening sejenak, lalu, hahaha. Tiba-tiba terdengar tawa hangat, suara itu secara alami dibuat oleh Mo Zichong. Sudah bertahun-tahun sejak saya memasuki dunia linglong. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal seperti itu padanya. Berapa banyak semut yang harus dia kubur, ini hampir menggelikan.
Seperti yang diketahui semua orang, di mata Lindong. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi semut? Kota Jiangyang adalah kota tingkat kedua. Tetapi tidak ada kota tingkat pertama di sebelahnya. Semuanya adalah kota tingkat kedua dan ketiga. Kota tingkat pertama terdekat, kota Weiyang, juga cukup jauh dari sini. Pada dasarnya tidak ada orang berkuasa yang akan datang ke sini. Sekalipun ada orang yang bepergian bola-balik antara kota Weiyang dan kota Jiangyang, mereka semua adalah pengusaha. Mo Zichong sudah lama berada di dunia sangkar roh, tapi dia belum pernah melihat orang kuat dari kota Weiyang. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat di kota Jiangyang. Tidak ada peluang besar yang akan terjadi di tempat terpencil seperti kota Weiyang. Bahkan jika orang asing muncul di kota, yang itu juga berasal dari kota tingkat ketiga. Atau orang-orang dari kota-kota sekunder di sekitarnya. Bagaimanapun, itu tidak mungkin dari kota Weiyang. Tidak ada yang datang ke kota Weiyang, terlepas dari apakah itu kota tingkat kedua atau ketiga, setiap orang yang datang ke sini harus berbaring bersila. Alasan kenapa Mo Zichong tersenyum bahagia, bukan berarti dia benar-benar bahagia. Tapi dia menertawakan Lindong. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Mo di kota Jiangyang, dia sekarang berada di puncak kekuasaannya. Dia punya modal untuk menjadi sombong. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Lindong menatap Mo Zichong. Niat membunuh muncul di matanya. Mo Zichong, yang disela, juga menatap Lindong. Melihat niat membunuh di matanya, dia tersenyum menghina. Apa, kamu ingin membunuhku? Bukannya aku mau, tapi aku yang mau. Jangan katakan apakah kamu bisa atau tidak. Jika kamu bisa membunuhku, meskipun kamu bisa, apakah kamu berani? Kata Mo Zichong sinis. Apakah kamu tidak berani? Lindong tersenyum. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Jangan pikirkan itu. Begitu dia selesai berbicara, sosok itu menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Mo Zichong, meraih lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya. Mo Zichong belum bereaksi. Saya hanya merasakan sesak napas. Kedua kakinya terlepas dari tanah, dengan kekuatannya. Di depan Lindong, tidak ada cara untuk melawan. Mo Zichong ingin bersuara, tapi karena lehernya terjepit, dia hanya bisa mengeluarkan suara, Dia menendang keras dengan kakinya dan mencoba melepaskan tangan Lindong dari lehernya dengan kedua tangannya, tapi tidak ada gunanya. Tangan Lindong masih tak bergerak. Selama dia memberikan sedikit kekuatan pada mulut harimau itu, Mo Zichong akan hilang dan hidupnya akan berakhir. Orang-orang berbaju hitam di sekitar mereka sadar. Mereka segera bergegas maju. Tuan muda tertua ditangkap. Apa gunanya? Jika mereka gagal melindunginya dengan baik dan sesuatu terjadi pada tuan muda tertua, tidak ada yang akan selamat. Melihat ini, Lindong mengangkat kaki kanannya sedikit dan menginjaknya sedikit. Boom! Angin kencang yang menakutkan menyebar dengan Lindong sebagai pusatnya, mengangkat pria berbaju hitam yang mendekat. Puff puff puff. Semua orang di tempat itu terjatuh terlentang. Orang-orang berbaju hitam terkena energi tersebut, menjerit kesakitan, muntah darah, dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Seluruh halaman depan berantakan. Ni Hongdou telah melihat metode Lindong ketika dia berada di Gui Manling, dan dia tidak terkejut. Yi Bei dan yang lainnya menatap Lindong, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Tuan Lin sangat kuat, keempat wanita elf itu berpikir dalam hati mereka. Sepertinya tidak ada salahnya berada di dekat Tuan Zilin. Dia orang yang baik dan kuat. Jauh lebih baik daripada saudara perempuan yang dikirim oleh klan. Pemimpin pria berbaju hitam itu berjuang untuk berdiri, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Orang ini sangat kuat,
Saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan tuan kedua. Tuan muda tertua mungkin menemui jalan buntu kali ini. Apakah kamu pikir aku berani membunuhmu sekarang? Lindong bertanya sambil tersenyum. Mo Zichong menatap Lindong yang berada di dekatnya. Senyuman pihak lain sangat menakutkan. Keputusasaan di hatiku. Lehernya terjepit, karena tidak bisa bernapas. Dia sudah merasakan kekuatannya perlahan menghilang. Terbungkus dalam nafas kematian, dia tahu dia akan mati. Tapi dia belum mau mati. Mo Zichong ingin memohon ampun. Apa, kamu ingin aku melepaskanmu? Ya, Mo Zichong mengangguk berulang kali, dengan ekspresi memohon di matanya. Aku melepaskanmu? Tapi siapa yang akan melepaskan orang yang kamu bunuh? Kata Lindong, perlahan-lahan meningkatkan kekuatan di tangannya. Dia hanya ingin pihak lain mati dalam keputusasaan. Rasakan leher Anda semakin tegang. Mo Zichong menangis ketakutan. Cairan berbau busuk mengalir dari bawah. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Selama Lindong menggunakan lebih banyak kekuatan. Semua sudah berakhir, kematian di alam sangkar roh juga akan menyebabkan kematian di alam Linglan. Melihat ekspresi wajah Mo Zichong yang semakin tidak nyaman, dia hampir dicekik sampai mati oleh Lindong. Pemimpin pria berbaju hitam dengan cepat memohon belas kasihan dengan keras. Tuan muda, harap tenang, Tuan muda, harap tenang, tolong lepaskan putra sulung saya. Kami bersedia memberikan kompensasi atas kerugian Anda. Tidak peduli apa permintaan Anda, tanyakan saja, dan keluarga Mo kami akan memuaskan sepenuhnya itu. Mo Zichong adalah putra tertua dari keluarga Mo, Tuan. Orang masa depan yang bertanggung jawab atas keluarga Mo di dunia sangkar roh. Setelah majikan kedua pensiun, dia akan mengambil alih kekuasaan keluarga Mo di dunia sangkar roh. Suatu ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Mo Zichong. Orang-orang ini tidak terlindungi dengan baik dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Untuk keluarga besar seperti keluarga Mo, Tuan muda tertua sudah memiliki kelebihan yang unik. Jika bakat Mo Zichan tidak terlalu hebat, dia akan menekan Mo Zichong ke tanah dan menggosoknya tanpa ampun. Posisi pewaris pertama keluarga Mo harus menjadi milik Tuan muda tertua Mo Zichong. Justru karena Mo Zichong selalu menganggap dirinya sebagai pewaris pertama keluarga Mo. Tiba-tiba, Mo Zichan melompat keluar dan merebut posisi pewaris pertama. Saya tidak dapat menahan pukulan itu untuk sementara waktu. Hal ini akan menyebabkan temperamennya berubah drastis. Singkatnya, apapun yang terjadi, status Mo Zichong di keluarga Mo sudah jelas. Jika dia meninggal, seluruh keluarga Mo akan marah besar. Mo Zichong, yang sedang dicekik oleh Lindong, mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin pria berbaju hitam dan mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa dia juga memiliki maksud yang sama. Selama Lindong bisa melepaskannya, dia bisa menyetujui persyaratan apapun. Tapi apakah Lindong akan setuju? Jawabannya jelas tidak. Karena dia tidak membutuhkan apapun. Dengan kata lain, apa yang dia butuhkan, keluarga Mo tidak dapat memberikannya. Bahkan jika dia bisa memberikannya, Lindong tidak akan menerimanya. Dia memiliki keuntungannya sendiri sebagai manusia. Jika orang-orang ini ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah baginya dan tidak membunuh siapapun, semuanya akan baik-baik saja. Karena Anda membunuh seseorang yang melakukan sesuatu untuk Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Membunuh untuk membayar nyawa seseorang, dan hutang untuk membayar kembali uang, ini adalah hal yang biasa. Hanya karena harga yang dia bayarkan di pelelangan lebih tinggi daripada harga tuan muda tertua dari keluarga Mo, dia akan membawa orang ke rumahnya untuk menimbulkan masalah dan bahkan membunuh orang.
Lindong juga akan menggunakan metode yang tidak masuk akal untuk menghadapi orang yang tidak masuk akal. Dengan cara ini, Anda bisa memberi kembali kepada pihak lain. Ini selalu menjadi aturan Lindong. Melihat tuan muda tertua dari keluarga Mo yang ketakutan di depannya, Lindong perlahan berkata, "Tuan muda Mo, ingat, Anda harus bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Jika Anda tidak membunuh orang-orang saya malam ini, maka saya bisa masih melepaskanmu. Tapi karena kamu membunuhku, turunlah dan kubur bersama mereka. Di mataku, hidupmu tidak berbeda dengan mereka, atau bahkan lebih buruk lagi. Ayolah, tetap low profile dan sering-seringlah berjalan di tepi sungai. Jika sepatumu tidak basah, Tuhan akan selalu mengirimkan seseorang untuk menjemputmu." Rasakan peningkatan kekuatan pada tangan lawan. Ekspresi Mo Zichong perlahan berubah dari ketakutan menjadi putus asa. Dia tahu dia akan mati, Lindong tidak akan menahan diri. Tapi dia belum mau mati, dia masih menunggu hari di masa depan di mana dia bisa kembali ke domain Linglan, mengalahkan Mo Zichan secara langsung, dan mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya. Saat ini, Mo Zichong menyesalinya. Apakah Anda menyesal mengapa Anda datang untuk memprovokasi Lindong, sang bintang jahat? Namun siapa sangka, bagaimana seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di kota Jiangyang, kota lapis kedua, bisa begitu kuat? Dilihat dari penampilan Lindong barusan, kekuatannya setidaknya sama baiknya dengan tuan kedua Mo Boqian. Itulah penguasa kota Jiangyang saat ini. Kuncinya adalah pihak lain masih sangat muda. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan di belakangnya. Mo Zichong melakukan kesalahan biasa. Sejak memasuki dunia sangkar roh, dengan kekuatan keluarga Mo di kota Jiangyang, belum lagi menutupi langit dengan satu tangan, tidak ketinggalan jauh. Jadi saya selalu sombong. Saya rasa tidak akan ada orang kuat di kota Jiangyang, dan tidak ada orang kuat yang akan datang ke kota tingkat 2 yang terpencil ini. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa hal yang paling tidak terduga pun akan terjadi padanya, dan itu sangat buruk. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong mengerahkan kekuatan pada tangannya lagi di bawah tatapan mata putus asa Mo Zichong dan tatapan ngeri dari orang-orang berbaju hitam di sekitarnya. Retak. Terdengar suara leher patah. Mo Zichong yang masih berjuang keras, matanya melebar dan tiba-tiba kehilangan kekuatannya, berubah menjadi moluska. Lindong membuangnya begitu saja. Dia melemparkan tubuh Mo Zichong lebih dari 10 meter dan mengeluarkan suara saat bersentuhan dengan tanah. Adegan itu sunyi, semua orang berbaju hitam melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tuan muda tertua meninggal seperti ini, bagaimana mereka harus menjelaskannya kepada keluarga Mo? Bagaimana kita harus menghadapi kemarahan keluarga Mo? Setelah melakukan semua ini, Lindong bertepuk tangan, seolah dia tidak suka membunuh putra tertua keluarga Mo karena mengotori tangannya. Gadis kecil itu selalu berada dalam pelukan Lindong, dan dia tidak takut sama sekali saat melihat Lindong membunuh orang. Tampaknya pemandangan sekecil itu tidak menarik perhatiannya sama sekali. Pemimpin pria berbaju hitam itu berguling dan merangkak ke arah Mo Zichong, yang jaraknya lebih dari 10 meter, dan mulai memeriksa kondisinya. Setelah memastikan bahwa tuan muda tertua memang telah meninggal, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tuan muda tertua sudah mati, tuan muda tertua sudah mati. Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, mereka mati seketika seperti balon kempes. Lindong melihat perilaku orang-orang ini dan tahu bahwa mereka takut akan hukuman keluarga Mo, jadi dia tidak berniat mengambil tindakan. Salah satunya adalah tangan kotor. Kedua, jika terlalu banyak orang yang meninggal di sekitar rumah, maka sial dan akan merepotkan untuk berpindah tempat.
Jadi dia melihat ke arah pria berbaju hitam yang masih tergeletak di tanah di sekelilingnya dan berkata, "Kalian semua berada di bawah instruksi orang lain. Saya hanya akan memberi Anda pelajaran malam ini. Saya tidak akan mengambil nyawa Anda. Saya harap Anda bisa menjaga sikap di masa depan dan jangan membantu orang lain. Ini untuk penjarahan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah lain kali." Orang-orang berbaju hitam tidak berterima kasih atas kemurahan hati Lindong. Jika tuan muda tertua masih hidup, maka mereka pasti akan sangat berterima kasih kepada Lindong. Tapi sekarang tuan muda tertua sudah meninggal. Bahkan jika Lindong melepaskan mereka, mereka tidak akan bisa lepas dari hukumanmu, keluarga. Lindong mengabaikan orang-orang berbaju hitam ini, berbalik dan berjalan ke Ni Hongdou dan Yi Bei dengan orang tuan-tuan di pelukannya. Kemudian dia berbalik dan melihat semua orang masih di tempatnya, tidak bergerak. Dia melepaskan niat membunuhnya dan berkata, "Saya akan memberi Anda 10 detik untuk membawa putra sulung Anda dan keluar dari sini. Jika tidak, aku akan mati." Bangunkan semuanya. Mengambil tubuh Mo Zichong, dia berguling dan merangkak keluar halaman depan. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Bahkan jika dia akan dihukum oleh keluarga Mo jika dia kembali, itu masih lebih baik daripada mati di sini. Kurang dari 10 detik, semua pria berbaju hitam menghilang. Hanya mayat beberapa penjaga elit keluarga Ni yang tersisa. Ni Hongdou berdiri dan memerintahkan, "Cari tempat untuk menguburkan jenazah. Saya akan mengirimkan beritanya kembali, memberikan kompensasi yang baik kepada keluarga mereka, dan memastikan bahwa mereka tidak memiliki kekhawatiran selama sisa hidup mereka." Nis berjalan keluar dari pintu samping. Para penjaga elit keluarga mulai menangani mayat teman mereka. Mereka dibagi menjadi 2 tim bergilir. Jagalah paruh pertama malam dan paruh kedua malam masing-masing. Sekarang sudah tengah malam, dan beberapa dari mereka baru saja tidur. Ketika mereka mendengar suara itu dan keluar, mereka melihat Tuan Lin menunjukkan kekuatannya untuk membunuh orang, dan mereka tidak berani mengganggu mereka. Melihat ekspresi wajah Mo Zichong yang semakin tidak nyaman, dia hampir dicekik sampai mati oleh Lindong. Pemimpin pria berbaju hitam dengan cepat memohon belas kasihan dengan keras. "Tuan, harap tenang, Tuan muda, harap tenang, tolong lepaskan putra sulung saya. Kami bersedia memberikan kompensasi atas kerugian Anda. Tidak peduli apa permintaan Anda, tanyakan saja, dan keluarga Mo kami akan sepenuhnya memuaskannya." Mo Zichong adalah putra tertua dari keluarga Mo, Tuan. Orang masa depan yang bertanggung jawab atas keluarga Mo di dunia sangkar roh. Setelah majikan kedua pensiun, dia akan mengambil alih kekuasaan keluarga Mo di dunia sangkar roh. Suatu ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Mo Zichong. Orang-orang ini tidak terlindungi dengan baik dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Untuk keluarga besar seperti keluarga Mo, Tuan muda tertua sudah memiliki kelebihan yang unik. Jika bakat Mo Zichan tidak terlalu hebat, dia akan menekan Mo Zichong ke tanah dan menggosoknya tanpa ampun. Posisi pewaris pertama keluarga Mo harus menjadi milik Tuan muda tertua Mo Zichong. Justru karena Mo Zichong selalu menganggap dirinya sebagai pewaris pertama keluarga Mo. Tiba-tiba, Mo Zichan melompat keluar dan merebut posisi pewaris pertama. Saya tidak dapat menahan pukulan itu untuk sementara waktu. Hal ini akan menyebabkan temperamennya berubah drastis. Singkatnya, apapun yang terjadi, status Mo Zichong di keluarga Mo sudah jelas. Jika dia meninggal, seluruh keluarga Mo akan marah besar. Mo Zichong, yang sedang dicekik oleh Lindong, mendengar kata-kata pemimpin pria berbaju hitam dan mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa dia memiliki maksud yang sama. Selama Lindong bisa melepaskannya, dia bisa menyetujui persyaratan apapun.
Tapi apakah Lindong akan setuju? Jawabannya jelas tidak. Karena dia tidak membutuhkan apapun. Dengan kata lain, keluargamu tidak bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Bahkan jika dia bisa memberikannya, Lindong tidak akan menerimanya. Dia memiliki keuntungannya sendiri sebagai manusia. Jika orang-orang ini ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah baginya dan tidak membunuh siapapun, semuanya akan baik-baik saja. Karena Anda membunuh seseorang yang melakukan sesuatu untuk Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Membunuh untuk membayar nyawa seseorang, dan hutang untuk membayar kembali uang, ini adalah hal yang biasa. Hanya karena harga yang dia bayarkan di pelelangan lebih tinggi daripada harga tuan muda tertua dari keluargamu, dia akan membawa orang ke rumahnya untuk menimbulkan masalah dan bahkan membunuh orang. Lindong juga akan menggunakan metode yang tidak masuk akal untuk menghadapi orang yang tidak masuk akal. Dengan cara ini, Anda bisa memberi kembali kepada pihak lain. Ini selalu menjadi aturan Lindong. Melihat tuan muda tertua dari keluarga Mo yang ketakutan di depannya, Lindong perlahan berkata, "Tuan muda Mo, harap diingat bahwa jika Anda melakukan sesuatu, Anda harus bertanggung jawab. Jika Anda tidak membunuh orang-orang saya malam ini, maka aku masih bisa melepaskanmu. Tapi karena kamu membunuhku, turunlah dan kubur bersama mereka. Di mataku, hidupmu tidak berbeda dengan mereka, atau bahkan lebih buruk. Jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak demikian. Sombong, ayolah, tetap low profile dan sering-seringlah berjalan di tepi sungai. Jika sepatumu tidak basah, Tuhan akan selalu mengirimkan seseorang untuk menjemputmu." Rasakan peningkatan kekuatan pada tangan lawan. Ekspresi Mo Zichong perlahan berubah dari ketakutan menjadi putus asa. Dia tahu dia akan mati, Lindong tidak akan menahan diri. Tapi dia belum mau mati, dia masih menunggu hari di masa depan di mana dia bisa kembali ke domain Linglan, mengalahkan Mo Zichan secara langsung, dan mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya. Saat ini, Mo Zichong menyesalinya. Apakah Anda menyesal mengapa Anda datang untuk memprovokasi Lindong, sang bintang jahat? Namun siapa sangka, bagaimana seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di kota Jiangyang, kota lapis kedua, bisa begitu kuat? Dilihat dari penampilan Lindong barusan, kekuatannya setidaknya sama baiknya dengan tuan kedua Mo Boqian. Itulah penguasa kota Jiangyang saat ini. Kuncinya adalah pihak lain masih sangat muda. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan di belakangnya. Mo Zichong melakukan kesalahan biasa. Sejak memasuki dunia sangkar roh, dengan kekuatan keluarga Mo di kota Jiangyang, belum lagi menutupi langit dengan satu tangan, tidak ketinggalan jauh. Jadi saya selalu sombong. Saya rasa tidak akan ada orang kuat di kota Jiangyang, dan tidak ada orang kuat yang akan datang ke kota tingkat 2 yang terpencil ini. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa hal yang paling tidak terduga pun akan terjadi padanya, dan itu sangat buruk. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong mengerahkan kekuatan pada tangannya lagi di bawah tatapan mata putus asa Mo Zichong dan tatapan ngeri dari orang-orang berbaju hitam di sekitarnya. Retak, terdengar suara leher patah. Mo Zichong yang masih berjuang keras, matanya melebar dan tiba-tiba kehilangan kekuatannya, berubah menjadi moluska. Lindong membuangnya begitu saja. Dia melemparkan tubuh Mo Zichong lebih dari 10 meter dan mengeluarkan suara saat bersentuhan dengan tanah. Adegan itu sunyi, semua orang berbaju hitam melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tuan muda tertua meninggal seperti ini, bagaimana mereka harus menjelaskannya kepada keluarga Mo? Bagaimana kita harus menghadapi kemarahan keluarga Mo? Setelah melakukan semua ini, Lindong bertepuk tangan, seolah dia tidak suka membunuh putra tertua keluarga Mo karena mengotori tangannya. Gadis kecil itu selalu berada dalam pelukan Lindong,
dan dia tidak takut sama sekali saat melihat Lin Dong membunuh orang. Tampaknya pemandangan sekecil itu tidak menarik perhatiannya sama sekali. Pemimpin pria berbaju hitam itu berguling dan merangkak ke arah Mo Zichong, yang jaraknya lebih dari 10 meter, dan mulai memeriksa kondisinya. Setelah memastikan bahwa tuan muda tertua memang telah meninggal, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tuan muda tertua sudah mati, tuan muda tertua sudah mati. Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, mereka mati seketika seperti balon kempes. Lin Dong melihat perilaku orang-orang ini dan tahu bahwa mereka takut akan hukuman keluarga Mo, jadi dia tidak berniat mengambil tindakan. Salah satunya adalah tangan kotor. Kedua, jika terlalu banyak orang yang meninggal di sekitar rumah, maka sial dan akan merepotkan untuk berpindah tempat. Jadi dia melihat ke arah pria berbaju hitam yang masih tergeletak di tanah di sekelilingnya dan berkata, "Kalian semua berada di bawah instruksi orang lain. Saya hanya akan memberi Anda pelajaran malam ini. Saya tidak akan mengambil nyawa Anda. Saya harap Anda bisa menjaga sikap di masa depan dan jangan membantu orang lain. Ini untuk penjarahan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah lain kali." Orang-orang berbaju hitam tidak berterima kasih atas kemurahan hati Lin Dong. Jika tuan muda tertua masih hidup, maka mereka pasti akan sangat berterima kasih kepada Lin Dong. Tapi sekarang tuan muda tertua sudah meninggal. Bahkan jika Lin Dong melepaskan mereka, mereka tidak akan bisa lepas dari hukumanmu, keluarga. Lin Dong mengabaikan orang-orang berbaju hitam ini, berbalik dan berjalan ke Ni Hongdou dan Yi Bei dengan orang tuan-tuan di pelukannya. Kemudian dia berbalik dan melihat semua orang masih di tempatnya, tidak bergerak. Dia melepaskan niat membunuhnya dan berkata, "Saya akan memberi Anda 10 detik untuk membawa putra sulung Anda dan keluar dari sini. Jika tidak, aku akan mati." Bangunkan semuanya. Mengambil tubuh Mo Zichong, dia berguling dan merangkak keluar halaman depan. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Bahkan jika dia akan dihukum oleh keluarga Mo jika dia kembali, itu masih lebih baik daripada mati di sini. Kurang dari 10 detik, semua pria berbaju hitam menghilang. Hanya mayat beberapa penjaga elit keluarga Ni yang tersisa. Ni Hongdou berdiri dan memerintahkan, "Cari tempat untuk menguburkan jenazah. Saya akan mengirimkan beritanya kembali, memberikan kompensasi yang baik kepada keluarga mereka, dan memastikan bahwa mereka tidak memiliki kekhawatiran selama sisa hidup mereka." Nis berjalan keluar dari pintu samping. Para penjaga elit keluarga mulai menangani mayat teman mereka. Mereka dibagi menjadi 2 tim bergilir. Jagalah paruh pertama malam dan paruh kedua malam masing-masing. Sekarang sudah tengah malam, dan beberapa dari mereka baru saja tidur. Ketika mereka mendengar suara itu dan keluar, mereka melihat Tuan Lin menunjukkan kekuatannya untuk membunuh orang, dan mereka tidak berani mengganggu mereka. Lin Dong memandangi mayat di tanah dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Nona Ni, aku serahkan akibatnya padamu. Aku akan memberimu sejumlah uang nanti dan tolong berikan kepada keluarga mereka. Setelah itu semuanya, orang-orang ini mati demi saya, dan kegagalan saya menemukan mereka tepat waktulah yang menyebabkan kematian mereka." "Tuan Lin, tidak perlu, jika bukan karena Anda, mereka akan dibunuh oleh para perampok di Gui Mangling. Akan ada sekarang, dan keluarga Ni kami juga memiliki orang-orang yang bertanggung jawab atas akibatnya. Dan mereka tidak akan memperlakukan anggota keluarga almarhum dengan buruk," jawab Ni Hongdou. "Tidak peduli apa, orang-orang ini mengorbankan hidup mereka sambil melindungi keselamatan kita. Anggap saja itu sebagai pemikiran saya. Biarkan keluarga mereka menjalani kehidupan yang lebih baik di paruh kedua hidup mereka. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Lin atas nama mereka."
Sejak Lindong bersikeras, Ni Hongdou tidak lagi menolak. Putri Yibei, silakan kembali dan istirahat, mereka mungkin tidak akan datang malam ini. Jika mereka datang, kemungkinan besar mereka akan datang besok. Lindong menoleh ke Yibei dan berkata, "Baik, Tuan Lin," jawab Yibei singkat. Beberapa orang kembali ke kamar mereka. Lindong tidak beristirahat setelah kembali, tetapi duduk di kursi. Dia pasti tidak akan tidur malam ini. Apa yang baru saja kukatakan hanyalah membiarkan Yibei dan yang lainnya beristirahat dengan baik. Sulit untuk mengatakan apakah keluarga Mo akan segera datang untuk membalas dendam. Dia hanya bisa memperhatikan dirinya sendiri. Jika tidak baik jika menyebabkan lebih banyak korban pada keluarga Ni. Malam tanpa tidur bukanlah apa-apa bagi orang kuat seperti Lindong. "Tuan-tuan, kakak tertuaku baru saja membunuh seseorang. Apakah kamu takut?" "Kakak membunuh orang jahat, tuan-tuan tidak takut." "Bagaimana orang tuan-tuan tahu bahwa mereka adalah orang jahat, kakak laki? Laki tertua adalah orang baik. Orang baik membunuh orang jahat. Jadi kakak laki-laki tertua membunuh orang jahat." "Haha, tuan-tuan sangat masuk akal. Jika kamu mengikuti kakak laki-laki di masa depan, kamu mungkin melihat dia membunuh banyak orang jahat. Kalau begitu, jangan takut. Jangan khawatir, kakak. Meskipun tuan-tuan kecil, dia sangat berani. Jika kakak laki-laki itu bertemu dengan orang jahat yang tidak bisa mengalahkannya, tuan-tuan akan membantunya mengalahkannya," kata gadis kecil itu dan mengangkat tinju kecilnya. "Tuan-tuan sangat baik, kakak tidak mendukungmu dengan sia-sia. Mulai sekarang, jika kakak tidak bisa mengalahkan orang jahat itu, biarkan tuan-tuan memukulnya dengan keras." Setelah Lindong mengatakan ini, dia memberi tuan-tuan sebuah chip. Di wajah manisnya, tentu saja ini hanya sebuah lelucon. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi mengapa dia membiarkan Xiao tuan-tuan mati? Wajah gadis kecil itu memerah setelah dicium oleh Lindong. "Saya menganggap serius kata-kata Lindong di hati saya. Saya harus makan dengan cepat dan melindungi kakak saya ketika saya besar nanti." Ingatan gadis kecil itu pendek, "Saya tidak dapat mengingat banyak hal. Ingatlah untuk makan, dan kamu akan tumbuh dengan cepat, menjadi lebih kuat, dan melindungi kakakmu." Lindong mungkin tidak menyadarinya. Setelah berhari-hari makan, minum, dan makan banyak harta, tubuh tuan-tuan telah bertambah sedikit, tetapi tidak terlihat jelas. "Kakak, aku ingin makan lagi." "Baiklah, kakak, aku akan mengambilkannya untukmu." Gadis kecil itu memakan harta lain senilai puluhan miliar dan tertidur di pelukan Lindong. Kota Jiangyang, keluarga Mo. Saat ini, keluarga Mo terang benderang. Semua pejabat senior keluarga Mo berkumpul di aula pertemuan dengan ekspresi serius. Di lantai ruang dewan, seorang pria terbaring. Itu adalah Mo Zichong, tuan muda tertua dari keluarga Mo yang lehernya dipatahkan oleh Lindong dan meninggal. Tuan kedua dari keluarga Mo juga merupakan penanggung jawab keluarga Mo di dunia sangkar roh. Mo Boqian, penguasa kota Jiangyang saat ini, sedang duduk di atas tahta. Dia melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, tolong sampaikan pendapat Anda." Mo Zichong, tuan muda tertua dari keluarga Mo, meninggal. Hal ini bukanlah masalah kecil, tidak ada yang berani berbicara dengan mudah. Jika tidak berhati-hati, hal ini dapat menimbulkan akibat yang serius. Setelah menunggu beberapa saat, Mo Boqian melanjutkan, "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja dengan berani. Jika tidak ada yang berbicara, saya akan memanggil nama semua orang." Hal besar seperti itu telah terjadi pada keluarga Mo. Sebagai pemimpin senior dari keluarga Mo, jika Anda bahkan tidak memiliki pendapat, tidak, kembalilah ke alam Lingsu, jangan buang waktu Anda di sini,
ada banyak orang yang ingin datang ke alam Lingsu. Orang kedua di seluruh keluarga Mo dan orang yang bertanggung jawab atas alam Linkage. Sekarang dia telah menjadi penguasa kota-kota Jiangyang saat ini. Di keluarga Mo kota Jiangyang di alam Linkage, dialah yang menepati janjinya. Kritiklah siapapun yang Anda inginkan. Orang yang dimarahi hanya bisa menahannya. Jika Anda berani membalas, bersiaplah untuk menanggung kemarahan yang lebih besar. Paling tidak, dia akan diusir dari alam sangkar roh dan dibawa kembali ke alam Linglan. Saya tidak akan membicarakan hal-hal yang serius. Mungkin saja dipukuli sampai mati atau dipukuli secara brutal. Pejabat senior keluarga Mo di aula pertemuan, lihat aku dan aku melihatmu. Tidak ada yang mau berbicara, dan mereka semua ingin orang lain yang memimpin, menonton waktu berlalu detik demi detik. Mo Boqian, yang berada di puncak tahta, tampak semakin malu. Akhirnya, salah satu anggota senior keluarga Mo berdiri dan berkata, "Tuan kedua, saya pikir kita perlu berhati-hati mengenai masalah ini. Kita tidak dapat mengambil keputusan dengan mudah. Kita harus memahami situasi spesifiknya terlebih dahulu," kata Mo Boqian 2 kali. Menurut berita dari orang-orang yang hadir, pihak lain hanyalah seorang pemuda, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya satu gerakan membuat mereka tidak dapat melawan. Dia juga tiba-tiba muncul di kota Jiangyang baru-baru ini, tanpa menyadarinya. Mengingat latar belakang lawan, kita tidak bisa bertindak gegabah. Mo Boqian mengangguk, "Yah, lumayan, kamu bisa menganalisisnya sampai titik ini, yang bisa dianggap penuh perhatian. Setidaknya kamu tidak terbawa olehnya dan ingin memimpin orang untuk segera menghancurkan lawan." Manajemen puncak keluarga Mo yang berdiri untuk berbicara diam-diam menghela nafas lega. "Sepertinya saya melakukan hal yang benar dengan berdiri dan berbicara terlebih dahulu. Jarang sekali mendapatkan persetujuan master kedua. Di mana yang lainnya? Apakah kamu punya pendapat berbeda?" Mo Boqian terus bertanya. Dengan orang pertama berdiri, yang kedua jauh lebih mudah. Segera seseorang berdiri dan berkata, "Tuan kedua, saya juga setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Mo Sang. Kita harus menyelidiki dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Tetapi kita juga harus mengirim orang untuk mengawasi dan menahan musuh. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri." Zichong adalah keluarga Mo, Tuan Muda. Jika kita tidak melakukan apapun, kita akan dipandang rendah oleh kekuatan lain dan menjadi lelucon di antara mereka sebelum dan sesudah makan malam. Bagaimanapun juga, Zichong tetaplah tuan muda tertua dari keluarga Mo. Meskipun dia melakukan kejahatan keji, itu hanya dapat ditangani oleh keluarga Mo kami. Jika ada orang lain yang berani mengambil tindakan, mereka harus melakukannya, menanggung amarah keluarga Moku. Mata Mo Boqian dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian satu demi satu, pejabat senior keluarga Mo berdiri dan mengutarakan pendapat mereka. Di sekeliling 2 titik pusat pertama. Pertama-tama, wajah keluarga Mo tidak bisa hilang. Kedua, kamu juga harus memahami latar belakang musuh sebelum bisa membalas dendam pada Mo Zichong. Bersambung.